Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kakak berjumpa dengan adik-adik kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita satukan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu online. Kita naikkan pujian saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami boleh kembali datang ke dalam ibadah sekolah minggu online. Kami bersyukur juga Tuhan buat kesehatan yang sudah kami terima, sehingga kami boleh dapat bersama-sama dengan teman-teman kami untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, di mana kami 2-3 orang berkumpul anak-Mu di tempat ini Tuhan, maka Roh Kudus akan hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami buka ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan pujian. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Luar biasa kasih Tuhan pada kita semua. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20a. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Adik-adik, ini adalah kabar sukacita yang luar biasa. Kita harus memberitakan kabar ini kepada semua orang, karena kita percaya Tuhan sudah bangkit bagi kita semua. Kita naikkan pujian, ku suka menuturkan cerita Tuhan. Cerita yang mulia tentang cinta kasih Tuhan kepada kita semua.
suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan berita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Adik-adik, luar biasa kasih Tuhan kepada kita semua. Kita harus mengabarkan ini kepada semua teman-teman kita, biar mereka tahu bahwa Tuhan sudah bangkit bagi kita semua. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian firman-Mu perintah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalan. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami walaupun dalam ibadah online. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah begitu baik kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan, Engkau pimpin adik-adik kami yang mendengarkan, Engkau pimpin siapapun yang mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah dari Injil Matius. Dari Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Sesudah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita lanjutkan adik-adik dengan judul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah sungguh cerita yang benar, bukan cerita yang hoak. Jadi, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan di kuburnya itu dijaga oleh tentara, oleh serdadu-serdadu. Dan juga di kuburnya itu ditutup oleh sebuah batu yang besar. Adik-adik, ketika pagi-pagi Maria Magdalena dan Maria yang lain ingin melihat kubur Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Ketika itu terjadi gempa yang begitu hebat, karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Wajahnya putih seperti kilat, dan pakaiannya putih juga bagaikan salju. Nah adik-adik, penjaga-penjaga kubur itu jelas begitu ketakutan, dan mereka terdiam seperti orang yang melihat hantu dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata adik-adik kepada perempuan-perempuan murid Yesus, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti apa yang dikatakannya sebelum kematian itu. Mari, lihat tempat itu, tempat ia terbaring." Sesudah itu adik-adik, malaikat itu menyuruh murid-murid Yesus untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan sukacita. Walaupun masih ada perasaan takut, mereka berlari dengan cepat dan mereka memberitahukan kepada murid-murid lain. Tetapi adik-adik, tiba-tiba dalam perjalanan mereka, Yesus menjumpai mereka. Benar, ternyata Yesus sungguh-sungguh bangkit. Yesus menjumpai mereka dan mereka mendekatinya, mereka menyembah Yesus yang hidup itu. Yesus melanjutkan perkataannya, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya engkau pergi ke Galilea dan di sana akan
melihat aku. Adik-adik, ketika itu mereka pergi ke Galilea dan mereka memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Tetapi ketika mereka masuk ke kota, bersamaan itu juga penjaga-penjaga kubur itu juga memberitahukan kepada imam-imam kepala, kepada tua-tua Yahudi, apa yang terjadi di kubur Yesus itu. Tetapi adik-adik, karena supaya berita ini tidak tersiar sesuai dengan kebenarannya, mereka mengatakan, kamu harus mengatakan bahwa dia tidak bangkit. Murid-muridnya mencuri mayatnya malam-malam ketika kamu sedang tidur. Dan adik-adik, inilah berita hoax yang akan disebarkan oleh para serdadu-serdadu ini dan kepada imam-imam kepala juga. Nah adik-adik, kemudian mereka tidak hanya itu saja, mereka memberikan sejumlah uang yang sangat besar kepada serdadu-serdadu itu untuk menyiarkan berita hoax ini adik-adik. Dan luar biasanya adik-adik, sampai sekarang, sampai saat ini, berita itu masih banyak dipercaya bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, bahwa Yesus tidak bangkit. Bagaimana keadaan sampai sekarang ini adik-adik? Keadaan sampai sekarang ini tidak berbeda dengan dulu. Ternyata kebohongan yang disiarkan terus-menerus, berita hoax yang terus-menerus diucapkan, bisa menjadi satu kebenaran, walaupun memang tidak pasti. Ya, nah adik-adik, sampai sekarang pun berita itu masih menjadi berita hoax yang kadang-kadang kita dengar bahwa Yesus tidak mati di salib, berarti Yesus tidak dikuburkan, berarti Yesus tidak bangkit, berarti Yesus tidak naik ke surga. Nah itu semua adalah berita-berita hoax adik-adik. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus bersaksi. Bagaimana caranya Kak? Bagaimana kita mempercayai bahwa kebangkitan Yesus, kematian Yesus, Yesus naik ke surga, itu bukan berita hoax. Adik-adik, tidak ada sumber yang lain selain Alkitab. Di dalam Alkitab kita, semua itu jelas dikatakan. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit pada hari ketiga. Sesuai dengan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Kita harus beriman adik-adik. Kita harus percaya bahwa berita di dalam Alkitab ini benar-benar terjadi, bukan berita hoax. Jadi kita harus tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus sungguh-sungguh bangkit, dia naik ke surga, dia sudah menebus dosa kita, dia sungguh mengasihi kita. Adik-adik, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh berita-berita hoax yang mengatakan Yesus tidak bangkit, bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain adik-adik, selain adik-adik harus setia, harus membaca Alkitab, dan percaya akan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan kitab yang lain. Hanya Alkitab adalah sumber kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Amin. Nah adik-adik, kita mau membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 yang merupakan ayat hafalan kita. Demikian firman Tuhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita mau memberikan persembahan. Karena ini ibadah online, adik-adik bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening sebagai berikut. Nah adik-adik, sampai di sini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
Engkau telah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini bisa menolong sesama kami dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh percaya terus Tuhan melalui pembacaan Alkitab bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit, bahwa Engkau sungguh-sungguh naik ke surga, bahwa Engkau sungguh-sungguh hidup. Biarlah kami boleh percaya terus, kami boleh membaca Alkitab setiap hari Tuhan, sehingga semakin hari iman kami semakin dikuatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.